Halo guys, apa kabar? Mimin doain yang setia nonton video dari channel Mimin selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Endgame. Film Hong Kong ini disutradarai oleh Rau Xiaozi dan dibintangi Andy Lau, Xiao Yang, dan Regina Ward. Film yang dirilis pada bulan Februari 2021 ini adalah sebuah remake dari film Jepang tahun 2012 berjudul Key of Life. Film ini bercerita tentang Zhou Quan, seorang pembunuh profesional yang diperankan Andy Lau tertukar identitasnya dengan Shen Xiaomeng, seorang aktor gagal karena sebuah insiden di pemandian umum. Oke, langsung saja. Mari kita simak cerita filmnya, guys. Cerita berawal saat Zhou sedang beraksi membunuh pria di parkiran dengan menggunakan sebuah pisau. Setelah melakukan aksinya, Zhou kemudian langsung bergegas meninggalkan parkiran untuk meninggalkan jejak. Di lain cerita, Shen, seorang aktor gagal yang miskin, sedang meratapi nasibnya. Dia sedang mencoba gantung diri karena terlilit banyak hutang, tapi gagal karena tali yang dipakai putus. Shen kemudian menemukan kupon pemandian umum di dompetnya. Dia kemudian bergegas ke pemandian tersebut. Kembali ke Zhou, yang terjebak macet terkejut karena melihat pemeriksaan dari polisi. Kemudian memilih untuk belok ke pemandian untuk menghindarinya, yang mana polisi itu hanya bagian dari pembuatan film. Di pemandian, Zhou bertemu dengan Shen yang kuponnya ditolak karena sudah kadaluarsa. Tapi berkat Zhou yang menyalakan HP, Shen akhirnya bisa digunakan. Saat bertemu di dalam, Shen berterima kasih pada Zhou karena telah membantunya tadi. Saat mandi tanpa sengaja, Shen menjatuhkan sabunnya yang menyebabkan Zhou terjatuh ke belakang. Kepalanya membentur lantai hingga tak sadarkan diri. Melihat ada kesempatan, Shen kemudian menukar kunci lokernya dengan milik Zhou. Karena Shen sebelumnya melihat Zhou adalah orang kaya. Zhou yang tak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, Shen mengambil semua barang di loker Zhou, kemudian pergi menggunakan baju Zhou menuju parkiran untuk mencari mobil Zhou. Di dalam mobil, dia menemukan dompet berisi banyak uang. Dengan uang sebanyak itu, dia berhasil membayar hutangnya, termasuk hutang pada mantan pacarnya. Saat mengetahui mantan pacarnya akan menikah, Shen merasa sangat sedih dan memberikan semua uangnya sebagai kado pernikahan. Setelah kembali ke mobil, tanpa sadar Shen sudah menghabiskan semua uang di dompet. Shen yang sedang bersedih kembali menemukan amplop berisi uang di dalam mobil Zhou. Shen kemudian pergi ke rumah sakit di mana Zhou dirawat. Zhou yang sedang dirawat merasa bingung dengan kedatangan Shen. Zhou kemudian bertanya, "Kau mengenalku?" Shen menjawab dengan gugup bahwa dia tak mengenalinya. Saat Shen akan menjelaskan kejadian di pemandian itu, tiba-tiba dokter memanggil Zhou. Shen akhirnya tahu karena kejadian di pemandian Zhou hilang ingatan. Sekarang Zhou memakai identitas dirinya.
Karena ulah Sen yang menukar kunci loker, waktu itu identitas mereka pun ikut tertukar. Sebelum pergi, Sen yang sekarang memakai identitas Zhou membayar semua biaya perawatan Zhou di rumah sakit. Setelah selesai membayar, tanpa sengaja Sen menabrak Li Xiang yang sedang terburu-buru mencari anaknya yang pingsan. Lanjut ke cerita Zhou yang baru saja keluar dari rumah sakit. Saat berada di pinggir jalan, dia tiba-tiba terciprat air karena mobil yang dikendarai oleh Li. Sebagai permintaan maaf, Li mengantar Zhou ke kontrakan Zhou yang sebenarnya adalah milik Sen. Di lain tempat, Sen pergi ke apartemen mewah milik Zhou. Lanjut cerita ke Zhou yang sedang membersihkan kontrakan yang kotor. Zhou berusaha mengingat masa lalunya dengan mengecek barang-barang di kontrakan. Sementara di tempat lain, Sen bersenang-senang di apartemen milik Zhou. Pada suatu malam, saat Zhou tertidur, dia mendapatkan pesan agar berkumpul untuk pembuatan film. Saat berusaha membuka pesan HP itu malah terblokir. Di tempat lain, Sen sedang mabuk mendapati bahwa Zhou mempunyai banyak identitas palsu. Tiba-tiba telepon berbunyi. Saat Sen angkat, ternyata si penelpon ingin memakai jasa Zhou kemudian membuat janji untuk bertemu. Keesokan harinya, Zhou yang mendatangi lokasi pembuatan film mendapatkan peran yang sesuai dengan kondisinya. Saat syuting, Zhou yang masih kebingungan membuat sutradara marah karena tidak bisa mengikuti arahannya. Setelah itu, di saat Sen sedang menunggu seseorang tanpa sengaja bertemu Zhou. Zhou berterima kasih karena Sen telah membayar biaya rumah sakitnya saat itu. Zhou kemudian mengajak Sen ke kontrakannya yang sebenarnya adalah milik Sen. Di sana mereka bertemu dengan Li yang sedang menunggu Zhou pulang. Melihat Zhou yang putus asa, Sen memberinya semangat agar tetap hidup. Sen kemudian pergi karena mendapat pesan dari seseorang. Setelah Sen pergi, Li memberi Zhou hadiah dan mengajaknya makan di restoran. Sementara itu, Sen bertemu dengan seseorang yang kemarin menelpon bernama Nona Hui untuk melakukan kesepakatan. Sen dibayar untuk membunuh seseorang wanita bernama Zheng. Sekarang Zhou dan Sen sedang berusaha menjalani peran yang tertukar. Zhou yang mulai tekun belajar akting untuk film, sedangkan Sen menyusun rencana untuk membunuh targetnya. Karena totalitasnya dalam berakting, Zhou mendapat pujian dan mulai diperhitungkan oleh sutradara. Sementara itu, Sen yang akan menjalankan tugasnya merasa kasihan melihat Zheng yang ternyata sedang hamil. Dia meminta waktu tambahan pada Nona Hui untuk mendekati Zheng terlebih dahulu. Kembali ke cerita Zhou yang sedang bersiap untuk kencan dengan Li. Hubungan mereka terlihat semakin dekat. Di perjalanan sepulang dari kencan, Li bercerita jika 12 tahun lalu dia pernah menikah dan dikaruniai satu anak laki-laki. Keesokan harinya, Sen yang berusaha mendekati Zheng datang menemuinya, kemudian membuatkan rumah untuk kucing jalanan. Momen kebersamaan itu membuat hubungan Sen dan Zheng semakin dekat. Di tempat lain, Zhou yang sedang bersiap syuting film bertemu dengan Li yang memohon bantuan Zhou untuk menjadi sosok ayah untuk putranya saat lomba pidato. Zhou yang menyanggupi permintaan Li, kemudian pergi dengan membawa properti syuting. Zhou yang ketahuan membawa properti syuting dikejar oleh kru film, namun berhasil lolos berkat bantuan Li.
Kemudian Zhou datang tepat saat pidato anak Li selesai dengan memakai kostum astronot seperti yang diimpikan sang anak. Di malam harinya, Zhou dan Li kembali bertemu. Mereka berdua minum alkohol sampai mabuk. Saat sebelum pulang, Li yang sedang mabuk tiba-tiba mencium Zhou. Li terlihat menyukai Zhou sekarang. Beberapa hari kemudian, Shen yang mulai frustasi karena belum juga melaksanakan tugasnya untuk membunuh Zheng tanpa sengaja menemukan uang di dinding apartemen Zhou. Di tempat lain, Zhou sedang diantar Li pergi ke lokasi syutingnya. Saat proses syuting berlangsung yang mana adegannya sama seperti ketika awal film tadi, Zhou kembali teringat dengan dirinya yang dulu sebelum amnesia. Li yang sedang menunggu bingung karena Zhou tiba-tiba menghilang meninggalkannya. Di tempat lain, Nona Hui yang sedang nonton film mengetahui bahwa Shen sebenarnya seorang aktor figuran, bukan pembunuh bayaran. Nona Hui memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Shen. Sementara Shen yang mendatangi Zheng memberinya uang. Shen meminta agar Zheng segera pergi meninggalkan kota, tapi Zheng menolaknya. Shen akhirnya menceritakan semuanya, bahwa Zheng adalah target yang akan dibunuh Nona Hui. Setelah menjelaskan semua, Shen kemudian pergi. Shen kemudian pergi ke kontrakannya untuk mengembalikan dompet beserta identitas asli milik Zhou. Tapi dia mengurungkan niatnya karena ada anak Li yang kebetulan ada di sana. Di perjalanan, Shen yang dihadang anak buah Nona Hui berhasil lolos dengan menodongkan pistol yang membuat anak buah Nona Hui ketakutan. Saat berada di mobil, tanpa sepengetahuan Shen, ternyata Zhou yang ingatannya sudah kembali sudah berada di mobil. Zhou kemudian menyandra Shen dan memintanya kembali ke apartemen. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata anak buah Nona Hui mengikuti berdua dari belakang. Sampainya di apartemen, Shen memohon pada Zhou untuk dibebaskan. Tak berselang lama, alarm berbunyi. Ternyata Nona Hui dan anak buahnya sudah berada di depan pintu apartemennya. Zhou dan Shen kemudian melarikan diri ke lantai bawah. Di lantai bawah, Shen terkejut melihat banyak penghargaan milik Zhou. Zhou pun akhirnya menjelaskan bahwa dirinya bukan pembunuh bayaran. Jadi setiap dia mendapatkan kesepakatan, Zhou akan menghubungi targetnya untuk pura-pura jadi korban. Sehingga Zhou mendapatkan 2 kali bayaran. Kemudian Zhou meminta Shen untuk berakting berpura-pura jadi korbannya untuk menyelesaikan masalah yang dibuat Shen. Tapi ternyata Shen sangat payah dalam berakting. Tak lama Li menelpon dia memberitahu bahwa anaknya tak ada di kontrakan Zhou. Dengan cepat, Zhou dan Shen pergi ke kontrakannya. Sampainya di sana, Shen melihat anak Li dibawa pergi oleh anak buah Nona Hui dengan mobil. Saat akan mengejarnya, tiba-tiba Li datang. Mengetahui anaknya diculik, Li yang panik mencoba menghubungi polisi, tapi dicegah oleh Zhou yang berjanji akan menyelesaikannya sendiri. Zhou kemudian menyamar menjadi Interpol dan pergi markas Nona Hui untuk membebaskan anak Li. Namun penyamaran terbongkar karena ulah orang gila yang mengambil pistol palsu miliknya. Zhou pun malah tertangkap Nona Hui. Dan anak Li ternyata hanya diantar pulang ke rumahnya oleh anak buah Nona Hui, bukan diculik.
Tak lama Sen menelpon Nona Hui dan memintanya bertemu dengan membawa Zhou dan anak Li. Di sini Sen berencana menjebak Nona Hui. Dengan dibantu Li, dia berpura-pura baru saja membunuh Zheng. Namun usahanya gagal. Nona Hui yang mengetahui telah ditipu marah. Dia memerintahkan anak buahnya menghajar mereka. Tapi Zhou dengan cepat mengambil pisau dan menyandera asisten Nona Hui. Saat mencoba melarikan diri, dengan mobil Zhou tertinggal karena gagal masuk mobil. Di tengah perjalanan kabur, Sen tiba-tiba sadar dan menghentikan mobil untuk kembali ke dalam menolong Zhou. Mereka berdua yang mencoba melawan, habis babak belur dihajar anak buah Nona Hui. Saat itulah Nona Hui menusuk Zhou menggunakan pisau. Di saat yang bersamaan, datang Li melihat kejadian itu. Tapi ternyata pisau yang digunakan Nona Hui adalah pisau mainan. Tak lama setelah itu polisi datang. Di akhir cerita, Zhou dan Sen dirawat bersama di rumah sakit. Kemudian Zhou memberikan sebuah jam tangan miliknya sebagai kenang-kenangan untuk Sen. Nah, itulah alur cerita film Endgame yang dirilis tahun ini guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini untuk membantu channel kami supaya semakin berkembang dalam menyajikan alur film selanjutnya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel kami guys. Salam Detektif Movie.